Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sudah siap kajian? Siap puasa Ramadan? Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Al hadis ats-tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, qadha Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqassam. Rasul SAW menghukumi, memutuskan adanya asyuf'ah. Nanti akan kita jelaskan setelah ini apa itu asyuf'ah. Dalam hal yang belum dibagikan. Fa'idha waqa'atil hududu. Apabila sudah ada batasan-batasannya dan sudah dibagi jalan-jalannya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Rawahul Bukhari. Anak ulangi terjemahannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul SAW menghukumi, memutuskan, menetapkan adanya asyuf'ah di dalam hal yang belum dibagi. Apabila telah dibagi atau ada batasan-batasan pembagiannya dan telah dibagi jalan-jalannya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Rawahul Bukhari. Paham sampai di sini? Hah? Kalau paham nggak usah dijelaskan, lompat. Baik, cuma ngetes saja. Baik, ngantuk enggak? Baik, sekarang ana jelaskan apa itu asyuf'ah. Ini kita baca dulu definisi asyuf'ah dari ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di punya buku lain khusus masalah fikih dan itu sangat ringkas. Judulnya Manhajus Salikin. Penulis kitab yang kita baca ini dikenal oleh para ulama. Itu ahli dalam berbagai bidang agama. Beliau mufassir, ahli tafsir, beliau al-faqih, ahli fiqih, demikian pula sahibul aqidah as-sahihah. Banyak karangan beliau juga tentang akidah. Demikian pula
dalam masalah-masalah qawaid fiqhiyah. Beliau sekali lagi punya karya-karya dalam berbagai macam bidang ilmu agama ini. Sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah, beliau ini alimun mutafannin, orang yang alim yang istilahnya menguasai berbagai bidang ilmu agama. Dalam kajian kita sekarang ini, kajian masalah hadis, kemudian ada fikihnya. Ana sekali lagi akan nukil ucapan beliau tentang apa itu asyuf'ah dari buku beliau yang lain yang berjudul Manhajus Salikin. Kata beliau, asyuf'atu hiya istihqaqul insani intiza'a hissati syarikihi min yadi man intaqalat ilaihi bibai'in wa nahwihi. Paham? Enggak. Baik, ya tenang. Sabar. Secara bahasa bebasnya, asyuf'a adalah hak seseorang untuk mengambil alih bagian, hak seseorang untuk mengambil bagian dari sekutunya. Yang berpindah ke tangan orang lain, dengan cara jual beli dan yang semisalnya. Anak ulang lagi sekali lagi, asyuf'ah adalah hak seseorang untuk mengambil alih bagian sekutunya yang berpindah ke tangan orang lain, entah dengan cara jual beli atau selainnya. Insya Allah dengan contoh akan lebih jelas nanti. Ini babnya masih ada kaitan dengan sebelum dan juga setelahnya. Berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Ini contoh. Tolong dengarkan, ini yang paling insya Allah lebih menjelaskan dengan contoh. Kata orang Arab, bil misal yattadihul makna. Dengan contoh akan jelas maknanya insya Allah ta'ala. Bagi yang nggak ngantuk. Contoh ada si B dan si C. Sekali lagi kita nggak mau apa? Si Arafidah sesat kafir. Baik. Si B dan si C itu berserikat joinan dalam pembelian tanah. Misalnya patungan membeli tanah 1000 meter misalnya. Paham? Si B dan si C sama-sama 50%. Misalnya berapa kalau nggak usah lah, anak nggak tahu juga. Baik, misalnya 100 juta, nggak tahu di mana tanah 100 juta dapat. Baik, ini 100 juta, 50 juta. Joinan 1000 meter tanah. Kemudian si C, nggak taunya menjual ke si D tanpa sepengetahuan si B. Paham? Tanahnya belum dibagi sama sekali. Yang sebelah mana untuk si B, si C, tiba-tiba pokoknya bagianku saya jual ke si D, kata si C. Kemudian sudah alih hak dari si C kepada apa? Si D dengan jual beli tanah. Mungkin harga dinaikkan, tidak tahu, pokoknya sudah dijual ke si D. Kemudian beberapa hari setelah itu si B tahu. Paham? Maka secara hukum syariat, kalau si B berminat membeli bagian si C tadi, itu dalam Islam dibolehkan mengambil alih. Paham? Ridho nggak ridho si D, si C, itu dalam hukum Islam Dalam hukum Islam, itu bisa diambil alih oleh si B, tentunya dengan mengganti harga yang sudah dijual belikan tadi. Seandainya naik pun ya sudah. Paham? Jadi sekali lagi, ini namanya asyuf'ah. Hak seseorang untuk mengambil alih bagian dari sekutunya
entah suku dalam jual beli tadi atau bagian tadi, ya, sekaligus mengambil alih, tentunya mengambil alih dengan apa? Membeli, bukan dirampas gitu saja. Paham? Jadi sekali lagi anak ulangi, ada si B dan si C bersekutu, berserikat, patungan, joinan, membeli tanah 1000 meter, harga 100 juta. Per orangnya 50 juta, 50 juta. Kemudian si C nggak taunya menjual bagiannya kepada si D. Padahal belum ada pembagian letak tanah untuk si B atau si C. Kemudian beberapa lama atau beberapa hari setelah itu si B dengar bagian si C sudah dijual kepada si D, maka si B inilah yang berhak mengambil ya bagian tanah yang dijual oleh si C tadi dengan harga yang ya sesuai dengan kesepakatan mereka. Paham ya? Ya seandainya si D ngeyel nggak mau, si C ngeyel nggak mau, kalau di pengadilan syariat harus itu menjadi hak milik siapa? Si B. Paham? Nah, lanjut apa cukup? Lanjut ya. Baik. Kita baca syarahnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yu'khadhu min hadal hadis ahkamu syuf'ati kulliha. Dari hadis ini diambil pelajaran tentang hukum asy-syuf'ah ya secara keseluruhan. Wa ma fihi syuf'atun wa ma la syuf'ata fi. Entah yang berlaku di dalamnya hukum syuf'ah atau yang tidak berlaku. Karena nggak semua patungan barang, patungan tadi bisa diambil alih haknya. Nanti akan ada perincian. Namun intinya tadi hadis ini merupakan hadis yang mencakup pembahasan masalah asy-syuf'ah. Makanya kalau antum baca buku-buku fikih yang berkaitan dengan syuf'ah, insya Allah hadis ini yang sebagai patokannya. Ya, ditambah yang lainnya. Kata beliau tadi, di dalam hadis ini ada pembagian masalah asy-syuf'ah. Ada yang boleh ya dijadikan syuf'ah, ada yang tidak boleh. Contohnya apa tadi? Rasul mengatakan, fi kulli ma lam yuksam. Syuf'ah itu dalam hal yang belum dibagi. Seperti tanah tadi. 1000 meter belum dibagi. Haknya mana? Si B, si C. Kemudian tiba-tiba si C menjual. Maka boleh bagi si B mengambil alih. Tapi seandainya mereka setelah joinan patungan dibagi. Bagian barat punya si B, bagian timur si C. Dipatok sudah. Ya, sudah ada patoknya. Sudah ada. Ya mungkin juga ya istilahnya sertifikatnya atau apalah. Sudah jelas pembagiannya. Maka seandainya si C menjual ke si D, tidak berhak si B apa? Mengambil alih. Paham ya? Makanya sekali lagi, hadis ini mencakup dua hal. Syuf'ah itu berlaku bagi yang belum dibagi jatahnya. Ya, misalnya juga ya, si B, si C membeli komplek ya, misalnya kos-kosan. Ada mungkin 10 pintu ya. Kemudian dibagi bagian ya ada nomornya kan kos nomor 1 sampai nomor 5 itu punya si B, nomor 6 sampai ya 10 si C. Bahkan mungkin sudah dibatasi tembok. Ya, pintu gerbangnya juga beda sudah. Pertanyaannya, boleh nggak seandainya si B menjual ke si D, si C mengambil alih? Ya, kenapa? Sudah ada apa? Iya, Masya Allah sudah pintar semua. Jazakumullah khair. Baik, tunjukkan antum nggak ngantuk. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, hadis ini mencakup semua hukum asy-syuf'ah. Antara yang ada hak syuf'ah dan yang tidak ada hak syuf'ahnya. Saya ulangi lagi, yang
ada hak syuf'ah, yaitu pada hal yang belum dibagi. Itu pun ya kalau mau lebih gambaran secara global, itu pun barang yang berupa properti saja. Secara umum, al-qaulil jumhur. Nanti akan ada penjelasan. Enggak semua barang patungan, kemudian bisa diambil haknya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tanah, bangunan yang enggak bisa dipindahkan, ini qaulul jumhur. Kemudian wasyuf'atu innama hiya fil amwalil mustarakah. Namanya syuf'ah itu hanya pada hal yang memang ada persekutuan, perserikatan, joinan. Misalnya, ada 2 jamaah kajian di sini, jual mobilnya. Ya. Kemudian temannya protes, kenapa kok nggak dijual ke saya? Saya harus dapatkan mobil inti tersebut. Karena kita kan tiap kajian dempetan duduknya. Iya. Ini tidak berhak ya. Intinya sekali lagi, karena mobil itu bukan joinan, mobilnya pribadi, terserah dia mau jual ke siapa. Paham ya? Kecuali kalau tadi mobilnya joinan, misalnya karena sudah bestian lah istilahnya di sini, kajian ikut sama-sama ingin untuk menjalin bisnis bersama, misalnya beli mobil, kemudian disewakan ke orang, dirental. Kamu mulai 1 mobil dulu, 1 mobil ini di patungan belinya, kemudian sudahlah pokok kesepakatan antara nanti kerusakannya apalah si B si C, pembagian sudah jelas dalam arti pembagian hasilnya, bukan mobilnya dipotong enggak, ya. Nah, ini kalau joinan mobil misalnya, seandainya si C tadi sama dengan kasus tanah tadi, menjual ke si D tanpa sangat patungan si B berhak untuk apa? Ya. Ini semuanya demi apa? Menjaga kemaslahatan yang sudah terjadi dari awal. Karena si B barangkali nggak cocok dengan si D. Paham? Nah, ini baru apa? Boleh si B mengambil alih. Kalau sekedar joinan meja kajian ya enggak. Baik. Wahya kisman aqarun wa ghairuhu. Namanya barang yang dibeli secara joinan itu ada 2 jenisnya. Tadi berbentuk properti, bangunan, tanah yang enggak bisa dipindah-pindahkan ya, dan selainnya. Seperti tadi yang bergerak, seperti mobil dan semisalnya. Kemudian kata Syekh, fa asbata fi hadzal hadis asyuf'ata fil aqar. Wallahu alam, ini pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan sebagian ulama. Mereka hanya menetapkan syuf'ah itu pada properti saja. Berdasarkan hadis ini kata mereka, ini pendapat jumhur ulama. Bahwasanya hak syuf'ah itu pada barang persekutuan yang berupa apa? Properti yang tidak bisa dipindahkan atau barang tidak bergerak. Tanah, bangunan, atau juga mungkin pohon beringin. Ya. Tapi barangkali ada yang hobinya koleksi pohon. Taib. Fa'asbata fi hadzal hadits asyuf'a fil aqar. Cuma ini kita ikut saja jalur dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, Rasul menetapkan dalam hadis ini asyuf'a dalam masalah al-aqar, yaitu properti tadi. Wa dalla ala anna ghaira al-aqar la syuf'ata fi. Maka hal ini menunjukkan selain properti alias barang yang bergerak itu tidak ada syuf'ah di dalamnya. Cuma sekali lagi, ini memang masalah fikih, ada khilaf di antara para ulama. Ya, meskipun yang rojeh, yang kuat, wallahu alam, barang yang bergerak pun, kalau ada persekutuan, perserikatan dalam pembeliannya, kemudian dikhawatirkan akan memadaratkan salah satu pihak, tetap berlaku asyufah. Seperti tadi, joinan beli apa? Mobil. Atau joinan beli pesawat misalnya.
Ya? Iya, jangan ngeremehkan tuh. Iya. Jangan Jangan ngeremehkan, datang ke sini jalan kaki nggak taunya diturunkan dari apa? Baik. Ala kullin. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Intinya kalau pendapat jumhur, pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang ada hak syuf'ah hanya pada apa? Barang yang tidak bergerak berdasarkan dohirnya hadis ini. Karena dohirnya hadis ini berkaitan dengan wasurifat turuk, dibagi jalannya, otomatis berkaitan dengan tadi properti tadi. Fasyarikatu fil hayawanat wal asasat wa nukut wa jamil mangkulat la syuf'ata fiha. Ini pendapat sekali lagi yang dilemahkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Adapun persekutuan dalam pembelian hewan, beli gajah misalnya, taib atau beli apa? Ya kan sekarang banyak mungkin iguana atau yang memang mubah dijual belikan. Wal asasat, membeli mungkin lemari atau AC, atau kamera. Wanukut, ini kalau mungkin dalam nanti berserikat dalam bisnis, saling menanam modal misalnya. Dan semua yang bisa dipindahkan, ini menurut pendapat jumhur ulama tidak ada syuf'ah. Seperti tadi, doinan membeli hewan misalnya, seperti tadi, apalah yang mubah pokoknya. Atau tadi membeli mobil, ini menurut pendapat apa? Jumhur menurut pendapat jumhur itu tidak boleh apa? Ada syuf'ah. Kalau misalnya dijual ke orang lain haknya, maka ya sudah, nggak boleh diambil alih. Terserah, mungkin si B mau jual sekalian kepada yang lain lagi, ya terserah kalau dia nggak enak dengan jual beli tadi. La syuf'ata fiha idza ba'a ahaduhuma nasibahu minha. Apabila salah seorang dari mereka menjual bagiannya, maka tidak ada asyuf'ah. Ini juga misalnya dalam apa? Kongsi bisnis. Misalnya si B, si C tadi menanamkan saham modalnya, kemudian si C menjual kepada si D, berupa saham tadi. Maka tidak ada hak bagi apa? Si B untuk mengambil alih sahamnya apa? Tersebut. Paham? Ini kalau yang berkaitan dengan harta. Nah, yang bisa dipindahkan. Wallahu ta'ala. Kalau mungkin bahasa modernnya diakuisisi ya. Nah, baik. Intinya gambarannya seperti itu. Paham sampai sini? Paham enggak? Fahimtum? Fahimun au naimun? Baik, kalau paham, kita lanjut. Kalau antum pusing. Baik, insyaallah enggak ya. Nah, mau diulang lagi atau enggak sebelum kita lanjutkan? Lanjut. Baik. Wa amal aqarat fa idza ufrizat wa huddidatil hudud wa surifatit turuq wa ikhtara kullun nasyarikain nasibahu fala syuf'ata fiha. Adapun barang properti tadi, entah tanah atau bangunan, apabila sudah dibagi rata bagian-bagiannya dan sudah ditentukan mungkin jalan-jalan bagi kedua belah pihak atau mungkin bahkan lebih dari itu. Namanya perserikatan persekutuan dalam masalah ini bisa 2 orang, bisa lebih. Cuma ini contoh yang simpel saja, 2 orang. Kalau seperti tadi, dia beli rumah kos-kosan ada 10 pintu, sudah dibatasi. Nomor 1 5 punya si B, 6 sampai 10 si C, juga pagar batangnya jelas, meskipun tadi seandainya sertifikatnya belum apa, jadi misalnya, maka boleh untuk apa, dijual dan pihak yang lain tidak boleh apa mengambil
alih hak tersebut. Kama huwa nasul hadis, seperti dalam nas hadis ini. Li'annahu yasiru hina idin jaron. Karena kalau sudah dibagi, maka antara si B dan si C itu hubungannya hanya tetangga saja. Ya. Hubungnya apa? Tetangga dalam kepemilikan dua rumah tersebut. Wal jar la syuf'ata lahu ala jarihi. Dan tetangga tidak ada hak syuf'ah ya atas tetangganya. Tidak akan ada pengecualian kalau ada sesuatu yang merupakan perserikatan antara keduanya. Yaitu misalnya dua-duanya berserikat dalam sumur, ya, maka apa? Ini juga harus dipertimbangkan hak syuf'ahnya. Paham ya? Nah, cuma secara asal, ya, ketika sudah tidak ada serikat antara tetangga dengan sebelahnya itu, maka tidak ada hak apa? Syuf'ah. Ya sama tetangga dalam apa? Duduk di kajian. Paham ya? Baik. Wa amma idalam tuhaddal hudud walam tusraf at-turuq thumma ba'ahaduhum nasibahu falisyarik awis syuraka al-baqin asyuf'a. Namun kalau tanah atau bangunan itu yang sudah dibeli joinan belum dibagi batasan-batasannya, maka kalau salah satu pihak menjual kepada yang lain, maka bagi yang bersekutu tadi berhak untuk mengambil hak syuf'ahnya. Paham? Baik, kita kasih pertanyaan lagi. Ya, misalnya 3 orang membeli joinan. Ya, 3 orang joinan membeli apartemen 10 lantai misalnya. Ya, atau mungkin 100 lantai terserah lah. Ya. Nah, apakah berhak misalnya ini si B, si C, si D, si C menjual ke si E. Ya, apakah berhak si B dan si D mengambil alih? Hah? Kenapa kok berhak? Iya, karena belum dibagi yang mana jatahnya apa? Nah, kecuali kalau sudah dibagi, misalnya 100 lantai yang ya paling tinggi si D dan seterusnya, ini baru apa? Beda lagi pembahasannya. Paham dong? Nah, ini gambaran secara umumnya. Kemudian kata Syekh, wa amma idalam tuhadd al-hudud wa lam tusraf at-turuq thumma ba'ahaduhum nasibahu falisyarik awis syuraka. Bagi sekutu atau lebih dari satu sekutu itu apa? Ada hak asyufa'ah. Bi an ya'khudhu bis-saman. Ya, namun tetap bayar ya sesuai harga yang ya tadi jual beli tersebut. Dan di sini nanti akan ada sebetulnya penjelasan dari para ulama yang bersekutu, nanti akan ada hadis setelahnya berkaitan dengan ini juga. Tidak boleh ada khianat, tidak boleh ada rekayasa. Ya. Misalnya antara si B si C yang bersekutu tadi tiba-tiba qadarullah ya ada ya gesekan atau ada perselisihan. Kemudian si C ingin untuk menyakiti si B. Ya. Kemudian apa? Dia jual secara sembunyi-sembunyi kepada si D. Tapi dia ngomong kepada si D, ana bukan ya nanti kalau ditanya ana bilang jangan menjual, tapi ana menghibahkan. Paham ya? Nanti akan ada pembahasan. Kalau dihibah, menurut sebagian ulama si B nggak layak untuk apa? Mengambil alih. Paham ya? Ini yang diperingatkan oleh para ulama, hati-hati. Jangan ada rekayasa. Jangan ada khianat. Paham dong? Nah. Adapun secara hukum asal, si B berhak mengambil alih bagiannya si C kalau sudah dijual kepada yang lain. Namun dengan bi'an ya'khudhu bisaman, menggantinya dengan harga yang memang terjadi kesepakatan. Kulun ala qadri milki, semuanya sesuai dengan kadar atau jatahnya. Kemudian kata Syekh, wa dhahirul hadis annahu la farqa bainal aqar alladhi tumkin kismatuhu walladhi la tumkin,
Wa hadza huwa sahih. Ya, namun wallahu a'lam, ya, kata Syekh, tidak ada bedanya antara properti yang mungkin dibagi batasan-batasannya dengan yang tidak dibagi. Atau seperti tadi, ini menurut pendapat sebagian ulama seperti mobil tadi. Ya, sekali lagi pendapat yang rajih, tidak hanya properti saja, namun barang yang itu tidak bisa dibagi. Ya, seperti mobil nggak mungkin di separuh, ya, roda belakang ini. Ya, maka apa? Seandainya dijual kepada orang lain, dua orang yang berserikat ini salah satunya boleh mengambil alih kalau dirasa nanti akan bermudarat kepada yang lain. Paham ya? Paham tuh? Nah, atau mungkin ya apa contohnya, beli gerobak, ya, untuk apa? Bisnis joinan. Ya, ketika si B menjual kepada yang lain, ya kan bahaya juga. Nanti yang lain nggak bisa dagang. Paham? Yang si B kepingin dagang, misalnya roti goreng, sedangkan yang si D yang baru membeli itu ingin jual apa? Nasi goreng misalnya. Maka apa? Nggak klop. Maka sekali lagi si B berhak mengakuisisi, istilahnya mengambil alih hak yang telah dijual kepada si D. Meskipun bukan properti dalam artian tanah ataupun, paham ya? Yang penting joinan tersebut harus betul-betul saling memahami, jangan saling memadaratkan. La darara wala dirar. Kata Syekh, li'anal hikmah fi syuf'ah. Ini salah satu yang menjamakkan antara properti dan bukan properti dalam hak syuf'ah. Menurut pendapat sebagian ulama, dua-duanya sama saja. Di antaranya untuk menghilangkan ad-darar dari sekutu yang lain. Li'anal hikmah fi syuf'ah wa hiya izalatud darar al-syarik mawjudatun fi naw'ain wal hadits amun. Sebagaimana tadi, hikmah kenapa kok si B berhak mengakuisisi, ya, tanah yang dijual oleh si C dari si D? Karena apa? Karena apa? Ya, karena si B yang pertama beli layak mendapatkan, ya, tanah tersebut, ya, dan agar dia tidak termadarat. Maka ini juga dikiaskan dengan barang yang juga bisa bergerak meskipun tidak bisa dibagi, seperti, ya, mobil atau gerobak tadi. Paham? Nah, wa amma mastadalla bi ala tafriq baina'in fa dhaif. Adapun pendapat yang mengatakan antara properti, ya, barang yang tidak bergerak dengan yang bergerak itu beda dalam hak syuf'ah, ini pendapat yang lemah. Wallahu a'lam. Ini pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan sebagian ulama yang lain. Jadi sekali lagi ada khilaf di antara para ulama. Wa ikhtalafal ulama fi syuf'atil jar ala jari. Nah, ini sekarang pembahasan perserikatan antara tetangga. Bagian pertama paham tadi, itu kalau bukan tetangga. Paham? Si B, si C bukan tetangga, berserikat, berjoinan dalam membeli properti tadi atau selainnya. Paham? Nah, sekarang antara tetangga dengan tetangga, apakah ada hak syuf'ah? Ini ulama berbeda pendapat, ada 3. Ini sebelum kita baca, kita kasih gambarannya dulu. Ada 3 pendapat ulama tentang tetangga dengan tetangga. Apakah ada hak syuf'ah? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada hak syuf'ah secara mutlak. Tidak ada apa? Hak syuf'ah secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan ada hak syuf'ah secara mutlak. Tapi yang rajih insyaallah yang ketiga, ada tafsilnya, ada perinciannya. Yaitu kalau dua-duanya berserikat dalam suatu barang, suatu hal. Seperti tadi, masalah sumur, ya, atau masalah jalan. Ya, kadang ada kan, misalnya rumah
Atau ada mungkin 2 rumah, 2 tetangga dalam satu gang. Ya kan? Jalannya itu milik mereka berdua, kongsian. Ya, mereka keluar masuk dari jalan tersebut. Si B misalnya menjual ke si D, Bang, rumahnya. Si C ini sekali lagi berhak atau tidak? Hah? Kenapa? Iya, karena ada unsur apa? Perserikatan dalam satu apa? Jalan tadi. Seandainya ya tetangga itu tidak disatukan oleh satu jalan atau jalan umum lah, ya, bukan milik mereka berdua, maka tidak ada apa? Hak syufa. Paham? Ya, sekali lagi, ini yang rojeh. Ada 3 pendapat. Yang pertama apa? Tidak ada hak syufa secara mutlak. Tetangganya jual ke siapa saja, terserah dia. Ya, tetangganya nggak boleh apa mengakuisisi, mengambil alih. Ada pendapat yang kedua mengatakan apa? Berhak secara mutlak, ya, tanpa ikatan. Pokoknya tetangga berhak. Si C misalnya menjual rumahnya kepada si D, si B tahu dia layak. Ini kalau menurut pendapat sebagian ulama. Namun Allah alam yang rojeh nanti akan dirojehkan juga oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, yang ada perinciannya tadi, seandainya kedua-duanya ada hal yang menjadi perserikatan di antara keduanya. Ya, entah itu mungkin mereka beli sendiri atau memang itu misalnya dikasih oleh apa? Penjual pertama. Ya, tuan tanahnya memberi hadiah, sudahlah saya jual rumah. 2 rumah ini kepada B, C, dan saya kasih bonus apa? Jalan. Ya, maka sekali lagi dua-duanya berhak dengan jalan tersebut. Salah satunya menjual, ya, yang lainnya berhak untuk mengakuisisi. Paham? Ya, atau sumur, ya. Misalnya penjual pertama mengatakan saya jual 2 rumah ini dibeli oleh si B, si C. Sumur sebagai bonusnya untuk berdua misalnya. Atau sumber air apalah sudah. Maka sekali lagi kalau seandainya dijual salah satunya kepada orang lain, maka yang lain berhak untuk mengakui. Paham ya? Ini pendapat yang rojeh yang ketiga. Paham Tom? Masih bingung. Yang mana bingung Pak? Jangan ngomong dari awal loh Pak. Yang mana Pak? Ya, tolong diam, tolong tenang dulu ya. Gimana Pak? Iya. Ya. Ya. Yang satu ini 50%. Dia menguasai. Yang di sini itu kecil. Kemudian dari berapa tahun sawah itu kan bisa dijadikan properti. Buat yang B, yang bagian besar, dia buat properti. Dari sudah lurus. Cuma BCD aksesnya nggak ada. Sehingga pada waktu itu secara nggak langsung BCD ini nggak bisa buat apa. Dia akan menjual secara dengan harga yang bisa. Yang pertama tadi, apakah sudah ada batasan jatahnya? Kalau sudah nggak ada hak syufa, terserah. Yang sebelah jual kepada siapa saja, tetangga sebelahnya nggak ada hak untuk mengakuisisi. Kalau memang sukarela ya silakan. Paham ya? Nggak bisa akses, tapi satu jalan itu bersama gitu Pak. Masalah jalannya itu berserikat atau sudah dipisah jalannya Pak? Jalan itu yang paling besar 50%. Di sini B ini bukan jadikan juga properti. Iya. Di sini ini kan nggak bisa apa, karena dia harus mengikuti jalan B ini, sehingga BCD itu menjual dengan harga yang baik. Tadi makanya yang pertama ini kan kita berbicara hukum Islam, ya, teorinya Pak. Kalau prakteknya ya oknumnya macam-macam Pak. Nah, itu kan? Ya kalau misalnya dalam pengadilan Islam, ya, diajukan misalnya si B, si C, si D nggak terima karena dia nggak ada akses jalan, dia bisa mendapatkan hak
syufa atau mungkin yang A tadi diberikan sanksi atau apa oleh pengadilan. Paham Pak ya? Tapi secara hukum syariat, ini secara teorinya, ya, nggak boleh apa? Sewenang-wenang. Ya kan kita sekali lagi berbicara bukan masalah fakta di lapangan. Kalau fakta di lapangan, ya banyak kasus yang jauh dari hukum syariat, Pak. Paham ya? Ya, ini kita ngomong, kalau kita mau menegakkan hukum Islam, seandainya kita joinan dengan teman ini yang wajib dipraktekkan, Pak. Kita nggak ngomong fakta di lapangan, ya. Jangankan masalah fikih seperti ini, Pak, yang ya antum saja bingung, ya. Masalah tauhid syirik saja mereka banyak tidak paham. Paham ya? Ini kalau kita bicara fakta di lapangan. Paham ya? Ya, jadi sekali lagi jangan digambarkan ya syariat yang sangat amat indah ini dengan fakta yang ada di lapangan. Dan sudah kita contohkan, jangankan masalah yang ya agak lumayan perlu konsentrasi, yang istilahnya sudah gamblang, utang piutang saja, banyak yang ruwet bin jelimet bin bulet, Pak. Paham ya? Padahal itu jelas, utang wajib apa? Bayar. Ya, itu pun apa? Bulet sebagian orang. Paham? Ya, apalagi pembahasan yang seperti itu. Cuma ini sekali lagi, paling tidak kita ya paham ilmunya dulu, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Kalau kita nanti seandainya praktekkan hal ini, maka insya Allah akan ada hadis nanti akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Baik. Ada yang lain? Iya, Pak. Ya, pendapat yang ketiga maksudnya. Ada perincian. Kalau antara tetangga ya, kita bilang si B dan si C. Mereka satu gang. Satu gang, Pak ya. Cuma 2 rumah, satu gang cuma 2 rumah. Mereka disatukan dengan satu jalan. Satu jalan untuk 2 keluarga. Atau satu sumur. Paham, Pak? Paham gambarannya? Maka seandainya si C menjual ke orang lain, maka si B berhak untuk mengakuisisi, membeli dari si D. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang ya sudah pasrah, tawakal Allah. Paham ya? Paham, Pak? Nah, ini kita bicara apa? Teorinya seperti itu, Pak. Seandainya si B nggak punya uang, ya si C dia sudah harus menjual rumahnya karena mungkin pindah keluar kota atau karena alasan yang lain, terserah si C. Paham ya? Dia jual ke si D, barangkali. Kalau teori secara asalnya, kalau si C mau menjual, izin dulu ke si B. Paham ya? Ya sekali lagi, secara asal, si C kalau mau menjual rumahnya tersebut, izin dulu ke si B. Kula nuwun dulu, nggak asal jual. Ditawarkan yang paling berhak membeli adalah si B. Karena dia tetangga yang punya serikat sekutu ya dalam masalah mungkin sumur, sumber air ataupun jalan. Bang, tapi si B ngomong, aku nggak duit. Ya wes, si C apa? Jual ke si D. Kalau sudah kesepakatan dari awal si B dan si C nggak ada transaksi, si C layak menjual kepada si D. Paham, Pak ya? Itu yang dimaksud. Ini berkaitan dengan hakul muslim alal muslim. Hak persekutuan. Paham, Pak ya? Paham? Ya, tetap untuk berjual. Tetap untuk apa? Hak. Iya, karena itu mungkin sumur apa? Ya, sumur yang tadi kita gambarkan sudah diberikan dari awal oleh penjual pertama. Paham ya? Dan otomatis si C itu jual juga yang berkaitan dengan haknya di situ. Haknya si C dapat jalan di situ, haknya si C dapat buka pintu gerbang. Paham ya? Iya, makanya tadi kalau seandainya si B punya fulus, berhak dia mengambil. Kalau nggak punya fulus, ya sudah ya okom neng. Paham ya? Iya, satu komplek. Ya kalau si D nggak betah ya wis, ya dolar.
Paham Pak ya? Ya. Kalau kita ingin menjual rumah gitu ya. Atau menjual kendaraan, itu kita tawarkan pada tetangga kita dulu. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tetangga punya hak secara mutlak. Paham Pak ya? Maka kalau pendapat yang pertama ini, iya. Harus kula nuwun. Nah, bahasanya harus. Paham? Yang kedua, tidak punya hak secara mutlak. Paham Pak? Maka terserah. Kalau orang itu punya pendapat seperti yang kedua ini, nggak harus kula nuwun, nggak harus izin, nggak harus menawarkan. Terserah dia. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga, ini kalau antara tetangga tadi punya tadi persekutuan dalam hal jalan atau sumber apapun, maka layak tetangganya ditawarkan. Paham Pak ya? Wallahualam, kalau anak pribadi lebih baik antara tetangga tetap hak tetangga dihormati. Seandainya, tapi ya delok-delok juga. Ya, antum miliarder punya apartemen di mana-mana, tetangganya untuk makan saja. Ya, kalau antum tawarkan, dikira apa? Lihat-lihat juga lah. Paham? Ya, cuma sewajarnya kalau seandainya tadi ada perserikatan, ngomong ke tetangganya. Kalau tetangganya Anda nggak punya fulus, Anda nggak minat juga misalnya, ya sudah terserah antum. Yang penting sudah paling tidak ngomong lah. Paham? Karena hak tetangga. Paham tuh? Lanjut atau cukup? Bedanya apa? Iya, samirawon, ya. Kan yang penting itu gambarannya tadi. Entah namanya apa terserah. Ya. Entah namanya apa terserah. Cuma gambarannya kan tadi jelas. Ya. Si B dan si C joinan. Apalagi sinonimnya? Patungan. Apalagi? Kongsi. Ya. Yaitu tadi. Urunan. Ya, itu mungkin lebih cocok karena kadang bahasa Surabaya lebih apa? Ya, mak jelek istilahnya ke hati. Paham ya? Si B dan si C urunan. Ini kita bagian yang pertama. Antum jangan campur adukan antara bagian pertama yang bukan saling tetangga dengan yang tetangga ini. Paham ya? Hadis pertama itu bagian pembahasannya berkaitan dengan joinan urunan yang nggak ada sangkut paut antara tetangga. Paham? Setelah selesai, sekarang dibahas pembahasan antar tetangga, apakah juga sama dengan tadi. Paham? Jadi ada 2 pembahasan. Pembahasan yang tidak ada kaitan antara tetangga dengan pembahasan antara tetangga. Namun intinya tadi sebetulnya joinan fulus intinya. Ya, membeli tanah, kongsian urunan. Itu yang paling inti pembahasan dalam hadis ini. Tapi cabangnya ada hubungan antara tetangga dengan tetangga. Dikiaskan dengan pembahasan yang pertama. Paham? Paham nggak? Ragu-ragu gitu. Ya? Baik, kita lanjut. Kemudian kita baca tadi 3 pendapat ulama. Faminhum, sekali lagi antum hilangkan dulu joinan masalah tadi antara si B si C beli tanah. Ini sudah lewat pembahasannya. Ini pembahasannya perselisihan ulama. Apakah tetangga punya hak syuf'ah dengan tetangganya yang lain? Faminhum man aujaba syuf'ah fi hadan nau. Pendapat pertama mewajibkan. Kalau tetangganya menjual rumahnya kepada orang lain, seandainya tetangganya dengar, boleh mengakuisisi langsung. Paham? Sekali lagi, ini hukum Islam. Antum jangan ribet dengan praktek di lapangan. Paham? Duh, kalau nggak mau si D. Kalau dia paham Islam, dia harus jual lagi kepada si B. Si C menjual ke si D, si D harus menjual lagi ke si B. Kalau si B apa?
ya mampu membelinya dan punya minat untuk membeli. Paham? Itu pun kalau seandainya si C menjual secara diam-diam. Paham? Si B nggak tahu. Boleh dia mengakuisisi, mengambil alih haknya tersebut. Tapi kalau sudah diberitahu, dia nggak mau membeli, kemudian dijual ke si D, kemudian berubah pikiran, nggak berhak si B mengambil, salah dewe, nggak dibeli dari awal. Paham ya? Misalnya, tanah istilahnya belum dibagi. Kemudian setelah dijual kepada si D, harganya naik. Paham ya? Padahal si B tahu awal si C mau menjual. Paham? Ya, dia iri. Waduh, kalau si D dibeli si D, paham? Si D dapat untung lebih banyak mungkin daripada anak. Paham? Maka dia mau mengambil alih. Padahal dia sudah ditawarkan dari awal. Ditawar dari awal, nggak mau karena harganya belum naik. Paham? Ketika naik mau diambil alih, nggak bisa sudah. Sudah nasi jadi beras, enggak? Baik, paham nggak paham? Harus paham. Wa qala inna hadzal isyrak fi hadzal haqqi nadhir isyrak fi jamil mulki. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tadi wajib tetangga mendapatkan hak syuf'ahnya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua yaitu tadi, minhum man lam yuthbit fihi syuf'atan. Ini pendapat yang kedua, tidak ada hak syuf'ah. Atau sebelumnya wa dharar fi hadza ka dharar hunaka wa wala tadul alaihi al-adillah. Ini sekali lagi pendapat yang marjuh kita lewati. Kemudian yang kedua, wa minhum man athbata syuf'a lil jari mutlaqan. Pendapat yang ketiga tadi itu yang tidak ada hak syuf'ah sama sekali. Kama huwal masyhur min madzhabil Imam Ahmad. Wa minhum man athbata syuf'a lil jari mutlaqan. Ada yang menetapkan hak syuf'ah secara mutlak, ada yang tidak secara mutlak. Wa hadhi surah indahum min babi aula kama huwa madzhabul Imam Abi Hanifah rahimallahu taala. Intinya sekali lagi seperti yang kita isyaratkan tadi, ada yang memperinci dan itu yang lebih rajih insyaallah taala. Wa Nabi sallallahu athbata li syariki syuf'ata insya akhadha wa insya alam ya'khud. Ini kita tinggalkan pembahasan tetangga dengan tetangga. Kembali kepada pembahasan awal. Nabi sallallahu menetapkan adanya hak syuf'ah bagi seorang sekutu jika dia berminat. Paham? Kalau nggak ada minat, ya sakarepe si C tadi. Paham? Si B dan si C, anak ulang lagi gambarannya. Si B, si C urunan membeli tanah 1000 meter. Harga 100 juta, urunan 50 juta. Paham? Ngerti? Kemudian si C mau menjual kepada si D. Maka secara adab syar'i, hukum syar'i, si C wajib mengabarkan kepada wajib menawarkan ke si B. Kalau si B minat, dialah yang berhak membeli bagian si C. Paham? Ya. Namun kalau ditawarkan ke si B ngomong anak nggak punya fulus, anak juga nggak minat, terserah inti mau jual ke siapa, tafadhol. Maka si C berhak untuk menjual ke si D, tak angkasa ke E, ke Z, terserah. Paham ya? Nah, ini sekali lagi insya akhada. Jika dia minat, dia ambil. Wa insya alam yakhud. Jika tidak berkehendak, nggak usah diambil. Jangan maksa. Paham? Si C maksa, inti wajib beli. Nggak ada kewajiban, nggak punya fulus, dipaksa juga. Paham ya? Nah, wa huwa min jumlatil hukuk. Ini bagian daripada hak. Alati la taskut ila bisqatiha sarihan. Yang tidak bisa gugur hak tersebut kecuali dengan terang benderang. Tapi tadi, si C sudah nawarkan ke
si B sudah ya mengatakan ana nggak minat atau ana minat sebetulnya cuma hanya nggak punya fulus. Ya, sedangkan ente sudah apa? Ya, butuh fulus segera. Tafadhol. Harus saling memahami. Intinya begitu. Au bima yadullu alal isqat. Ya. Meskipun nggak terang-terangan, namun dengan isyarat dipahami dia nggak minat. Ya. Misalnya ya, si B, si C lagi nongkrong dengan si D. 3 orang. Ya. Kemudian si C nawarkan ke si D di hadapan siapa? Si B. Si B diam. Ya. Artinya apa? Setuju dia. Paham? Meskipun dia nggak ngomong sama sekali, tapi dia dengar. Kecuali kalau tuli beda lagi ya. Ya, tapi kalau dia dengar si C nawarkan ke si D, si B nggak merespon sama sekali. Ya, tapi kalau seandainya dia mengatakan ana minat, maka yang berhak yang mana? Dia apa si B? Si B. Paham dong? Paham itu kok pura-pura bingung. Baik. Ya, dalam Islam nggak ada sungkanisme. Ya salah dewi. Paham ya? Ya salahnya sendiri. Ya, cuma memang secara adab yang lebih nyaman itu si C ya harus tahu juga kondisi si B. Ya, seandainya ya tadilah si B itu orangnya sungkanisme. Ya selayaknya dia tawarkan dulu sebelum ada si D. Itu yang paling beradab. Ya, tapi kalau misalnya antara si B, si C, si D itu ya nggak ada istilahnya sungkanismenya, ya fair-fairan, ya buka-bukaan istilahnya, ya mereka saling bestial lah istilahnya, ya apa? Anak jual ke si D di hadapan si langsung ke si B, ya si B, ya sudah jelas itu apa si B tidak ada minat, paham ya? Nah, cuma sekali lagi tetap adab ya istilahnya bersahabat atau saling kongsian jaga perasaan yang lain juga. Nah, fahimtum? Kita lanjut dikit. Wa amma isyratul mubadarah jiddan ilal akhdi biha min ghairi an yakuna lahu fursa fi hadzal haqqin muttafaq alaih fa hadza qaulun la dalil alaih. Ada sebagian mengatakan disyaratkan hak syuf'a itu harus segera diambil. Ya. Kalau tidak, batal syuf'a itu. Misal, si B mendengar dari si C, dia mau menjual. Paham? Ada yang mensyaratkan si B, ya, kalau nggak segera langsung diambil, ya langsung apa? Hilang. Padahal misalnya si C nawarkan ke semua orang, saya jual tanah saya, nggak laku-laku sampai setahun. Paham ya? Maka kata para ulama, si B layak tetap mengakuisisi. Paham? Paham? Nah, ya adapun mensyaratkan kalau nggak diambil segera batal hak syuf'anya, tidak ada dalilnya. Paham dong? Ini sekali lagi syarat yang tidak sebagaimana sudah kita sampaikan dari awal al muslimun ala syurutihim kecuali syarat yang menghalalkan yang haram. Kata beliau wa amma mastadallu bihi minal haditsain alladaini awradahuma asyuf'a kahalil iqal kasyuf'a liman wasabaha falam yasi minhu ma'na Nabi sallallahu. Pendapat yang mensyaratkan segera harus diambil hak syuf'ah itu kalau enggak batal hak syuf'ahnya pakai dalil namun dua-dua dalilnya tidak sahih. Paham? Nah, jadi sekali lagi ini sebenarnya kalaupun enggak dibahas enggak ada masalah ini. Ya, karena ini pendapat yang marju. Cuma seandainya antum mendengar ya pendapat seperti ini pendapat yang tidak rajih. Nah, wasahih anna hadzal haqq ka ghairi minal huquq min khiyar syart. Yang benar bahwasanya hak syuf'ah sebagaimana hak-hak yang lain itu ada hak ya khiyar syart, ada syarat. Paham? Seandainya tadi ya si C menjual ke orang lain enggak laku-laku, maka tetap si B berhak untuk apa? Mengakuisisi. Nah,
Awil aib au nahwiha. Ya. Atau tadi kalau seandainya ada aib, ya berhak untuk dikembalikan kepada si penjual pertama, ke si C. Au nahwi al-haqqu tsabitun ila an isqata saibu bikon au fi'lin. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung tadi silakan. Nah, silakan Pak dulu, Bapak dulu. Nah, betul, ini pembahasan juga. Ini seperti tadi. Jangan ada rekayasa, jangan ada wallahu alam, ijma ulama. Kalau itu sebagai waris si C meninggal dunia, diwarisi oleh anaknya, nggak ada hak syuf'ah. Tetap dia berhak dengan harta ayahnya yang meninggal dunia. Paham ya? Sekali lagi, kalau waris ini beda lagi. Kalau haknya itu berpindah kepada hak waris, ya maka tidak berhak si B mengambil alih, mengakuisisi, karena yang mewarisi anaknya. Enggak batal. Oh, maksudnya hak batal syuf'ah. Iya, nggak ada hak syuf'ah. Paham ya? Karena berpindah kepada ahli waris. Nah, sekarang tadi ada yang merekayasa. Ya, sebetulnya dia jual beli. Cuma khawatir, ya, mungkin tadi karena sudah ada sengketa antara si B dengan si C ingin menyakiti, ya, si B, dia jual kepada si D, ya, tapi dia ngomong, tapi inti jangan ngomong si B kalau anak jual. Inti bilang saja kalau ditanya, anak dikasih. Paham ya? Menurut pendapat ulama, kalau berpindah haknya kepada si D dengan hibah diberikan atau dihadiahkan, si B tidak berhak untuk mengakuisisi. Paham Pak ya? Makanya ya tidak boleh ada khianat, paham, atau rekayasa untuk menyakiti salah satu dari dua yang bersekutu tadi. Paham Pak ya? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama, cuma ya tadi dicukupkan sampai di sini karena itu saja banyak yang bingung. Cuma ini ada tambahan pertanyaan, tambahan penjelasan juga. Kalau hak, ya, anak kasih gambaran lagi, contoh lagi, si B dan si C urunan beli tanah 1000 meter, harga 100 juta. Qadarullah si C meninggal. Nah, otomatis hak tanah itu diwarisi oleh ahli warisnya. Apakah si B berhak mengakuisisi, ya, mengambil tanah tersebut dengan alasan si C sudah meninggal? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena hak si C berpindah ke tangan ahli waris dengan irs, dengan warisan, bukan dengan jual beli. Makanya tadi ada kata-kata yang antum tulis di definisi tadi apa? Coba lihat lagi. Ya, dengan cara jual beli atau yang semisalnya. Ini di luar warisan. Nah, Taib Ibu, kalau ada yang mau tanya tadi. Akhirnya ditawar terus. Akhirnya di mana? Iya. Ya, secara asal lebih baik kalau sudah ada harta warisan segera dibagi biar tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Itu yang solusi yang paling tepat. Ya, kalau sudah dibagi ya sudah, haknya masing-masing. Tapi kalau itu masih harta warisan, tidak boleh dijual kepada orang lain sampai kesepakatan semua ahli waris. Ya, kalau misalnya salah satunya menjual, ya, maka yang lain berhak untuk protes. Ya, cuma masalahnya tadi kan eker-ekeran lagi. Ya, makanya solusi yang paling tepat itu kalau sudah ada harta warisan segera dibagi sesuai dengan hukum syariat, ya, biar tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada dua saudara, ada B, ya, membeli tanah harga 10 juta, turunan harga. Terus kemudian si saudara B ini menjual tanpa pengetahuan yang A. Kemudian laku
aku dia baru mendapatkan saudara hari ini loh tanahnya sudah aku yang terus kamu kasih 5 juta. Saya nggak dikasih tahu jualnya lebih atau pokoknya kamu kasih 5 juta aja. Itu apakah yang kita sudah menanyakan dijual berapa? Sangat berhak kalau memang masih belum ada pembagian batasan-batasan rumah atau tanahnya tadi. Iya dolim. Makanya kita sampaikan tadi, bedakan antara pembahasan hukum syariat dengan praktek oknum-oknum dari kaum muslimin. Sekali lagi jangankan masalah yang agak sedikit mendalam ini. Masalah yang terang benderang tadi utang piutang saja banyak yang ruwet bin jelimet. Bang, pura-pura nggak paham. Sekali lagi, tetap kedzaliman tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Itu termasuk zalim, zalim kepada orang lain aja itu dosanya luar biasa, apalagi zalim kepada saudara kandung sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Oh iya, silakan kasih semuanya, tidak apa-apa Monggo, kalau masalah itu sih silakan, sama dengan utang piutang. Kalau antum rela kasih semuanya tidak masalah. Tapi hati-hati nanti jadi langganan loh ya. Ada pertanyaan, Afwan, ada pertanyaan merayakan awal Ramadan dengan apa kayak namanya, mungkin dikasih barang apa, makanan apa saja mungkin tetap tidak ada syariatnya, nyekar dan sebagainya, tidak ada syariatnya menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita ikuti apa yang diajarkan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jasa titip barang yang tidak ada masalah. Nah, atau lagi mungkin antar barang. Nah, wallahu taala alam. Baik, masih ada waktu berapa menit? 15 menit. Cukup apa? Gimana, Pak? Apa lanjut? Oh iya, silakan. Sama ya. Iya. Yang jelasnya satu. Bagiannya belum harus tetap jalan, saya kamu sudah habis. Ini orang lain lagi. Iya, sekali lagi bedakan antara hukum syariat dengan praktek di lapangan. Secara asal joinan ini ada. Makanya Afwan, ana mau bahas secara ringkas hadis yang ke-43. Meskipun enggak semuanya, meskipun ini diperselisihkan oleh ulama hadisnya sahih atau dhaif, namun maknanya sahih. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadits qudsi, ana thalitsus syarikain. Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat bersekutu. Malam yakhun ahaduma sahibahu. Selama salah satu dari kedua sekutu tidak berkhianat. Fa in khanahu kharajtu min bainihima. Kata Allah, kalau ada salah satu yang berkhianat dari dua pihak yang bersekutu, aku keluar dari mereka. Ini berkaitan dengan perserikatan, persekutuan, joinan, urunan tadi. Kalau salah satu khianat, Allah gak barokahi. Itu intinya. Dan ini berkaitan dengan pembahasan kita dari awal. Al-bai'ani. Lupa sudah ya. Al-bai'ani bil khiyar. Ingat enggak? Pembeli dan penjual saling memilih. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur, transparan, maka dibarokahi. Sama dengan pembahasan persekutuan tadi. Kalau salah satu khianat, yang khianat tidak akan Allah barokahi. Zalim dia. Adapun yang dizalimi kalau dia isi ikhlas beda lagi lah sudah.
Ya, tapi kalau nggak ikhlas berhak menuntut. Cuma pembahasannya malah bermudarat ataukah tidak. Paham ya? Ya, kalau dia punya kemampuan, punya kekuatan dan dia pertimbangkan haknya itu kalau dia ambil dia bisa ya ngambil tanpa rugi lagi, maka ambil. Sama dengan orang yang ya menghutangi, orang yang berhutang nggak mau bayar dan yang menghutangi sanggup nekan misalnya, silakan ambil. Paham ya? Ya, seperti tadi sama juga itu. Ada 4 orang misalnya bersekutu ya berdagang misalnya. Ya, ada yang mungkin pakai modal, ada yang pakai tenaga, ada apalah sudah. Itu selayaknya hitam di atas putih. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan apa? Syaratnya. Poin-poinnya jelas. Keuntungan kerugiannya juga jelas. Jangan yang satu untung, yang satu apa? Dirugikan. Paham Pak ya? Ya, kalau seandainya dirugikan, ya sudah, kalau antum ya ikhlas, ya insya Allah antum ya maafkan, insya Allah antum dapat pahala dari memaafkan. Kalau antum nggak rela, akhirat tagih. Nggak ada masalah, itu hak antum. Paham dong? Ya, sekali lagi, makanya ini harus dipelajari dulu sebelum apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Sebelum antum berserikat, bersekutu, kongsian, urunan, pelajari ilmunya. Paham? Ya, biar ya kedepannya tidak ada masalah. Makanya hukum Islam itu untuk mengatur kemaslahatan, mencegah dari kemadharatan. Paham dong? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih kurang 5 menit. Betul ya? Atau 10 menit, terserah. Intinya, sebentar Bu. Kenapa Pak? Iya, tertulis ya itu lebih utama. Ya, cuma yang paling utama lagi tidak saling berkhianat. Harus ingat sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya dari antum nggak mau dikhianati, jangan antum apa? Berkhianat. Antum nggak suka ya joinan antum menjual tanpa sepengetahuan antum, maka demikian pula antum jangan berbuat seperti itu. Intinya jaga apa? Hubungan yang baik. Nah, ya silakan Bu. Dapat ulama tentang perangkat dan ada 3 usaha. Iya. Yang tidak ada hak suka secara mutlak itu apa bedanya dengan ada tanzilnya yang ketiga? Baik. Yang pendapat pertama mengatakan hak ya tetangga, hak syuf'ah bagi tetangga yang apa tadi? Yang tidak ada hak syuf'ah sama sekali. Misalnya tadi ya sudah ada yang pendapat pertama, ada sumur nggak ada sumur ya, tetap tetangga itu berhak menjual kepada yang lain. Paham? Adapun pendapat yang ketiga tadi yang roje, yang terperinci, kalau nggak ada sumur yang menyatukan keduanya, maka silakan tetangga menjual seenaknya kepada yang lain. Paham? Paham ya? Tapi kalau ada sumur yang menyatukan kedua, ya tetangga tadi, maka tetangga yang mau menjual rumahnya harus nawarkan kepada yang itu yang perincian. Paham ya? Ya sekali lagi ada yang memperinci, ada yang secara mutlak tidak ada hak syuf'ah, ada yang mengatakan punya hak secara mutlak. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan. Insyaallah ketemu lagi ba'da Ramadan biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.